Painting Explorer. Malam ini kita akan membahas mengapa ada tugas bebas ya, tugas bebas di kelas kuliah seni lukis elementer. Selain itu kita juga akan melihat karya Mas Tri yang menggunakan teknik pisau palet. Baik, sebelumnya kita presensi dulu mahasiswa Painting Explorer yang ada di kelas kuliah seni lukis Advance, kelas seni lukis elementer, dan tentu bisa diakses oleh Advance ya. Ada Mas Triyono, juga ada Mbak Amanda. Ini Mas Tri maupun Mbak Amanda ini sedang mengikuti pameran Painting Explorer ketiga Negeri Diklat bersama dengan seniman-seniman Painting Explorer yang lain. Juga ada Mas Zainal Arifin, selamat bergabung di kampus lukis Painting Explorer. Monggo Mas Zainal Arifin bisa menggarap tugas ya, baik yang di elementer maupun di advance. Nah, sekaligus nanti malam ini saya akan membahas ya, preview sedikit tentang tugas-tugas seni lukis elementer dan mengapa ada tugas bebas. Baik, juga ada Mas Sahang Mas, kita tunggu juga karyanya. Mas D. Kostrita, tadi sudah pamit ya karena sedang bepergian. Ini Mas Kostrita sedang pergi, Mas Tri juga sedang di Jakarta ya. Juga ada Mas Badro Zaman yang ada di Jepang, Mas Reno Iskajaya, Mbah Wo. Mbah Wo ini malah ada di Jogja, tadi sempat japri, tapi mohon maaf, saya pas belum sampai rumah itu, dan lokasinya Mbah Wo jauh ya dari lokasi saya. Juga ada Mbak Anandita, Mbak Kuria Husna, Mbak Ikhwana, dan juga Mas Congput. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, kita lihat di ini nanti tugasnya Mas Tri yang akan kita bahas. Nah, Mas Tri menggarap ini ya, tugas pisau palet. Nah, yang akan saya sampaikan adalah tugas terbaru, tugas 49 di kampus Seni Lukis Painting Explorer, khususnya di kuliah Seni Lukis Elementer. Yaitu tugas bebas ya. Mengapa ada tugas bebas? Baik, Mas Tri sudah hadir di kelas ya. Terima kasih nyimak Pak Deni. Terima kasih Mas Tri. Tugas bebas itu begini teman-teman. Di kuliah Seni Lukis Elementer ini kan sudah ada banyak sekali tugas ya dari awal. Nah, tugas-tugas ini kita rancang ya, dirancang. Berarti ini ngomong tentang kurikulum ya, kurikulum. Dirancang untuk menggunakan strategi meluas. Artinya apa? Meluas itu artinya mahasiswa Painting Explorer mencoba diperkenalkan berbagai aspek kebentukan alat bahan teknik di dalam seni lukis. Kebentukan itu nanti misalnya dari bentuk-bentuk yang realistik apa adanya sampai bentuk-bentuk yang deformasi. Teman-teman yang belum mengetahui apa itu bentuk realistik, bentuk deformasi, bentuk abstraksi dan abstrak gitu ya, itu nanti silahkan teman-teman bisa melihat di tugas keempat ini ya. Tugas keempat ini nanti di petunjuk itu, ini kan tugas keempatnya adalah tugas deformasi ya, deformasi yang pertama. Tugas deformasi yang pertama di kuliah seni lukis elementer. Nah, sebelum menggarap tugas deformasi ini, teman-teman silahkan mengikuti kuliah pengantarnya ya, kuliah pengantar. Ini ada 3 paling tidak, tapi 2 aja ini cukup ya, melihat 2. Jadi ada kuliah ketika saya memberikan kuliah di ISI Yogyakarta. Ini berbasis, yang tugas ini ya, berbasis beberapa contoh menggunakan PowerPoint. Namun yang tugas yang ini juga di ISI Yogyakarta, saya menggunakan langsung ya, mempraktekkan langsung di papan tulis. Jadi ini bagus juga ya melihat yang ini, kuliah seni lukis deformasi. Lalu yang satunya lagi nih, peta konsep seni lukis.
itu saya sampaikan ketika saya memberikan kuliah seni lukis di Universitas Indonesia, khususnya untuk mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, untuk itu, agar teman-teman tahu apa itu deformasi, silahkan mengikuti kelas ini ya, mengikuti materi ini dulu sebelum menggarap. Nah, itu tugas keempatnya. Tugas keempat itu teman-teman sudah mendapatkan deformasi. Jadi tugas 1, 2, 3 ini realistik, baru tugas keempat deformasi. Tugas 1, 2, 3 ini sifatnya adalah end plan R. Terima kasih Mas Congput yang sudah hadir di kelas ya. Selamat malam Pak Dedi dan teman-teman. Terima kasih banyak Mas Congput. Nah, lalu di tugas-tugas selanjutnya, ini ada tugas yang ditutup ini karena sudah dipindah di ini ya, tugas sketsa dan still life ini adalah tugas still life, sudah dipindahkan di kelas di bawahnya ya. Nah, teman-teman ketika mengikuti tugas ini dari tugas pertama ya, dari tugas awal itu, maka akan ketemu berbagai macam material selain tadi bentuk ya. Bentuknya itu nanti akan ketemu dengan bentuk realistik, bentuk deformasi. Deformasinya itu paling tidak ada yang stilisasi, ada yang simplifikasi, ada yang distorsi, ada yang destruksi, ada yang transformasi. Semuanya ada di video pengantar tadi ya. Jadi diikuti saja. Lalu teknik juga, contoh ya, contoh ke tugas 14 ini ada teknik pastel dicampur dengan tinta. Nah, ini menarik juga untuk dicoba. Sampai nanti ada ya tugas kaligrafi, graffiti. Apa itu bedanya kaligrafi dan graffiti? Apa itu abstrak, apa itu abstraksi? Bagaimana menggunakan cat minyak, menggunakan yang ini misalnya tafrilnya tidak hanya persegi, tapi ada yang lingkaran ya, yang bundar, lingkaran. Jadi tafrilnya juga dibuat bermacam-macam ya. Atau ada tugas yang impresionistik, kubistik, end plan R tetapi disimplifikasi. Demikian juga ada tugas nirmana. Apa itu nirmana? Setiap tunjuk gini ya, ada tugasnya itu nanti teman-teman akan mendapatkan keterangan ya. Jadi sebelum menggarap tugas, usahakan mengikuti pengantarnya agar teman-teman mengetahui tentang tugas itu mestinya seperti apa. Ada juga tugas naif ya, seperti nanti hasilnya seperti karyanya Mbah Wo itu. Ada surrealistik, ada teknik impasto ya. Kemarin Mbah Wo tanya tentang impasto. Ini ada tugas ke-28 impasto. Bagaimana membuat mural seperti mural prasejarah, lukisan tradisional, lukisan modern, lukisan postmodern. Ini misalnya nanti jadi lukisannya Mas Ahmad Fauzi yang merespon Guernica-nya Picasso. Ada juga nanti bentuk kubisme. Kubisme itu ada yang analitik, sintesis, gitu kan, macam-macam. Ada yang pointillisme, ada yang end plan R, teknik sfumato juga ada, lukisan minimalistik, op art, dan berbagai macam ya, chiaroscuro, ornamen, macam-macam teman-teman. Jadi setelah teman-teman mengetahui semua ini ya, jadi setelah teman-teman menggarap berbagai tugas, ya alhamdulillah ini Mbah Wo ikut hadir Om, ini baru keluar dari HH healing bersama teman. Oke, selamat bersenang-senang Mbah Wo ya. Ini Mbah Wo bersama teman-teman kantornya. Selamat bersenang-senang di Jogja. Jangan lupa kalau bisa, kalau ada waktu mampir di pameran Mbah Wo sendiri di Lumban Park Hotel. Nah, setelah teman-teman menggarap seluruh tugas-tugas ini ya, tugas atau setelah teman-teman mencoba berbagai macam hal, jadi saya sampaikan juga begini. Prinsipnya. Tugas seni lukis elementer ini teman-teman boleh menggarap dari tugas manapun ya. Misalnya langsung mau ke unsur ornamen pada lukisan seperti yang digarap Mas Fauzi ya. Juga lukisan op art boleh, langsung teknik sfumato boleh ya. Seperti malam ini Mas Tri menggarap tugas dengan pisau palet misalnya. Nggak apa-apa. Namun ya teman-teman,
sangat disarankan, ya, sangat direkomendasikan teman-teman menggarap dari tugas satu. Teman-teman sangat direkomendasikan menggarap dari tugas satu. Mengapa tidak semuanya harus dari tugas satu? Ya karena setiap seniman itu kan memiliki bekal yang berbeda ya. Mungkin memang sudah biasa melukis, mungkin memang cat minyak sudah biasa, cat air sudah biasa. Yang belum mau mencoba misalnya akrilik, ya udah bikin yang akrilik gitu ya. Tetapi kalau bisa menggarap dari tugas nomor satu itu jauh lebih bagus ya, karena ini dibuat secara terstruktur. Tapi sekali lagi boleh ya. Seperti nanti misalnya Mas Tri kok langsung menggarap dengan pisau palet, ya nggak apa-apa, akan kita diskusikan, akan kita komentari. Nah, setelah teman-teman menggarap semua atau teman-teman memiliki banyak pengalaman tentang bentuk, banyak pengalaman tentang material, maka kan teman-teman setelah di Elementer ini kan advance ya, atau teman-teman yang sudah di advance tapi ingin mencoba ke Elementer. Nah, mau mencoba-coba ya, mau mencoba-coba, misalnya aku kok tugas-tugas ini ya, ini kan tugasnya udah banyak, tetapi kok ada yang merasa belum, gitu ya, ada merasa belum, aku pengen memakai teknik ini, menggunakan material ini, menggunakan material yang tidak biasa, material yang tidak konvensional, menggunakan pendekatan bentuk yang berbeda gitu ya. Ya boleh aja. Maka inilah kesempatan saya memberikan tugas ke-49, yaitu tugas bebas. Petunjuknya begini. Buatlah sebuah lukisan dengan material dan tema bebas ya. Materialnya terserah teman-teman, temanya juga bebas. Tugas ini untuk mengakomodasi mahasiswa kelas seni lukis elementer yang ingin mencoba material dan tema tertentu. Akan tetapi untuk konsep belum dibahas dalam tugas ini. Konsep akan dibahas jika dikumpulkan di kelas kuliah seni lukis advance. Jadi teman-teman kalau misalnya memang pengen mencoba-coba, apalagi kayak Mbak ini ya, Mbak Amanda. Mbak Amanda kan memakai yang untuk pameran Painting Explorer kedua ini kan memakai material yang berbeda dengan yang lain ya, yaitu bunga ya, kolase bunga. Ya boleh, berarti misalnya kok pengen nyoba material yang lain, kayu atau besi-besi yang ditempelkan gitu ya. Karena kalau saya buat tugas besi-besi yang ditempelkan ya kasihan kan, yang tidak familiar dengan besi-besi kan juga tidak kesusahan ya untuk memakai material itu. Maka teman-teman boleh ya menggarap di sini. Namun ini ya, akan tetapi untuk konsep belum dibahas dalam tugas ini. Konsep dibahas jika dikumpulkan di kuliah seni lukis advance ya, karena memang di advance itu kan mulai membahas konsep dan temanya atau konsepnya mendalam. Nah, jika dikehendaki mahasiswa dapat mengirim ulang tugas ini pada pekan selanjutnya ya. Dan keterangannya ini ya, ini keterangannya yaitu video ini sendiri. Nah, maksudnya misalnya ya sekarang ngirim tugas ke 49. Besok kok ngirim lagi ke 49 nggak apa-apa. Besoknya kok ngirim lagi, besoknya kok ngirim lagi. Jadi belum mau diajukan ke advance, tapi pengen memperdalam tentang konsep tentang bentuknya ya, tentang materialnya dengan tekniknya, silahkan ya, boleh dikirimkan ke tugas ke-49 ya. Ini tugas ini terinspirasi kemarin Mbak Manda yang pengen membuat tugas tertentu ya, tetapi kok ternyata belum ada. Ya sudah, saya buat tugas 49, monggo kalau mau dikirimkan. Jadi menjawab pertanyaan Mas Tri yang di grup WA Painting Explorer, selamat malam Pak Denny, untuk tugas bebas ini bolehkah saya kirim karya tahun lalu, waktu dan tenaga saya sedikit sekali, saya ada di Jakarta. Jawabannya boleh ya, boleh. Jadi kalau mau mengirimkan tugas yang sudah ada, tugas yang dulu boleh ya di tugas bebas. Namun yang pengen saya komentari terhadap BA-nya Mas Tri ini adalah ini ya, waktu dan tenaga saya sedikit sekali. Gini teman-teman ya, ya memang melukis itu ya lama ya, melukis lama dan butuh ketekunan. Tapi beberapa jenis lukisan bisa dikerjakan dengan cepat ya.
Ada yang hanya menggunakan satu material, misalnya charcoal ya misalnya, atau arang dengan bentuk-bentuk yang sederhana, boleh aja ya. Jadi yang saya pengen komentari terhadap itu ya gini aja, berusaha dan jangan mudah mengeluh. Nah, ini berarti faktor mental ya, mentalitas berkesenian. Kesenian itu memang perjalanan panjang dan perjalanan yang tidak mudah ya. Memang maka di dalam painting explorer itu kan ada 3 elemen atau 3 aspek yang kita gali, yang kita pelajari, yang kita bahas ya. Pertama adalah masalah bentuk. Bentuk itu termasuk skill, warna, teknik, material, deformasi dan sebagainya, persoalan bentuk. Yang kedua persoalan konsep, bagaimana isinya, bagaimana lukisan itu menceritakan tentang apa. Yang ketiga masalah mental ya, mental berkesenian. Mental berkesenian itu kalau kita gambarkan secara kita gambarkan di painting explorer itu, mental seniman painting explorer itu tidak bermental kerupuk yang remuk ketika dikepuk, tetapi bermental baja yang akan menjadi senjata ketika ditempa. Nah, gitu ya. Jadi tetap berusaha, tetap semangat dan tidak mudah mengeluh ya, tidak, karena nanti kalau menggunakan permisif dengan suatu keadaan terus kita menyerah dengan keadaan itu ya susah juga untuk menjadi seniman yang kuat ya. Seniman kuat memang mati-matian ya di dalam menggunakan material, di dalam menggunakan perasaan, di dalam menggunakan akal, termasuk di dalam menggunakan waktu dan tenaga ya. Jadi berusaha semaksimal mungkin. Gitu nggih. Mungkin yang perlu saya komentari terhadap apa yang disampaikan Mas Tri ya. Berarti jawabannya boleh ya. Jawabannya boleh. Silakan, nggak apa-apa. Gitu nggih teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas, kalau ada pertanyaan boleh nggih disampaikannya. Atau kalau teman-teman misalnya merasa kurang terhadap kalau hanya live chat, boleh telepon ya, boleh telepon ketika kuliah seperti ini, silahkan teman-teman telepon ya. Mas Reno, assalamualaikum, waalaikumsalam ya Pak Dosen. Terima kasih Mas Reno. Mas Tri siapa? Oke, Mas Tri, alhamdulillah ya. Mas Congput, ayo semangat teman-teman. Iya ini kan, Mas. Ya saya tahu gini. Mahasiswa painting explorer itu justru ini yang saya suka ya dari mahasiswa painting explorer. Justru orang-orang yang sibuk ya, justru orang-orang yang sibuk ini luar biasa ya. Contoh misalnya semuanya sibuk ya, Mas Kustrita hanya punya waktu 2 hari untuk berkarya, yaitu hari Sabtu dan Minggu, karena hari Senin sampai Jumat dia bekerja sebagai seorang manajer perusahaan tertentu yang besar. Mas Congput ini juga luar biasa pekerjaannya sebagai seorang TKI. Mas Fauzi terus-menerus menjadi penata rambut ya, cukur ya. Mbah Wo ini sebagai pegawai di kecamatan ya. Misalnya siapa lagi yang Bu Ewana ya, Mbak Ewana itu dokter spesialis paru. Jadi semuanya memang waktunya mepet ya, justru karena kita membuat painting explorer yang mendisrupsi pendidikan seni ya, bisa melihat atau mengikuti kelas ini kapanpun, bisa diputar ulang, tugasnya bisa dimulai dari tugas pertama kapanpun masuknya ya. Jadi silahkan ya diatur waktunya dan terus semangat ya. Baik, lalu kita sekarang akan melihat karyanya Mas Tri nih. Ini karyanya Mas Tri. Nah, Mas Tri setiap mengirimkan tugas usahakan membuat data karya ya, membuat data karya, dan data karya ini sebenarnya di pengantar ya, di kelas pengantar. Jadi teman-teman silahkan yang belum mengikuti pengantar di masing-masing kelas itu ada di deskripsi grup WA ya. Ini pengantar kuliah seni lukis placement, sketsa still life, elementer, advance, ini semuanya ada di sini pengantarnya. Nah, termasuk bagaimana cara menulis data karya ya. Data karyanya yaitu nama, tahun, judul karya, tahun, material dan ukurannya. Alhamdulillah. Mbak Ikhwana, alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap menyimak Pak
Terima kasih banyak Mbak Iwana ya. Alhamdulillah matur nuwun sangat ini Mbak Iwana pas bisa bergabung ya. Alhamdulillah. Gitu nggih Mas Tri. Jadi silahkan ditulis di sini ya. Silahkan ditulis data karya. Data karya meliputi ya. Ini untuk tugas selanjutnya aja, bukan ini ya. Nama gitu ya. Ini biar terbiasa kalau teman-teman mengikuti pameran. Judul ya, judul. Judul kalau di Elementer ini ya sesuai dengan tugas ini ya. Misalnya lukisan dengan pisau palet itu tahun, material, dan yang terakhir adalah ukuran ya, ukuran. Deskripsinya nggak perlu karena nanti baru dikirim di advance ya. Baik, terus setelah menulis gini, dan jangan lupa ya teman-teman ya, untuk menggarap tugas di Elementer itu perhatikan dulu petunjuknya, karena petunjuknya ini berbeda-beda dengan Elementer, advance ya. Kalau advance itu petunjuknya sama. Kalau ini petunjuknya berbeda-beda. Misalnya gini ya. Tugas 48 melukis dengan pisau palet knife. Buatlah lukisan dengan alat pisau palet knife atau penggunaan pisau palet bersifat dominan ya. Objeknya, nah ini ada objeknya ya. Taman kota, ada taman kota. Mengapa kok gitu ya? Karena seni lukis Elementer itu masih berbasis penugasan, berbeda dengan advance yang itu memang murni dari karya teman-teman sendiri, dari keinginan teman-teman sendiri. Lalu materialnya cat minyak atau cat akrilik ya, sudah sesuai ukuran minimal 60-80. Nah, nanti dengan data ini kita akan tahu ukurannya itu seperti ini atau tidak gitu ya. Nah, terus mengapa kok segini ya? Ini kemarin ada yang tanya ya, mengapa kok ukurannya segini? Itu pertama ya, karena kalau terlalu kecil apalagi pisau palet itu geraknya, ekspresinya kurang. Ada dua alasan sebetulnya. 60-80 itu ya. Yang kedua ini sebenarnya alasan historis teman-teman atau kampus di isi Yogyakarta. Dulu kan zaman dulu itu nyari material kan susah ya. Tidak seperti sekarang online gitu. Dulu itu sangat susah dan memang ekonomi zaman dulu kan sangat susah. Maka mencari ukuran yang bisa memakai kantong gandum gitu ya. Kantong gandum pembungkus gandum segitiga biru itu kan, itu kalau dibentang bisa 60-80. Itu sebenarnya secara historis seperti itu ya. Lalu jangan lupa mengikuti keterangannya ya. Misalnya ya Mas Tri ya, nanti kita akan melihat karya Mas Tri ini ya. Kalau Mas Tri nanti melihat ini akan ketemu dengan keterangan tentang bagaimana membuat lukisan dengan pisau palet. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini kan di keterangan itu sudah diberikan tentang lukisan dengan pisau palet ya. Sudah saya beri keterangan panjang, nanti tidak perlu saya ulangi lagi. Bisa langsung dilihat yang itu ya. Tetapi paling tidak saya sampaikan di sini ya, beberapa teknik yang bisa dipakai dengan pisau palet itu misalnya seperti ini. Hasilnya misalnya seperti ini ya. Ini sudah saya bahas panjang di link berikut ini ya, di link yang ini. Nah, nanti teman-teman atau yang mau membuat ini ya Mas Tri bisa dilihat ini ya. Nah, untuk itu sekarang coba kita lihat ya karyanya Mas Tri. Nah, kalau kita lihat karyanya Mas Tri ini, sayangnya satu ya, kita kurang bisa melihat detail karya ini. Mungkin karena fotonya ini kurang cahaya, jadi usahakan Mas Tri kalau membuat foto itu cahaya yang cukup ya. Cahaya yang terbagus itu cahaya matahari, tetapi tidak langsung ya di cahaya matahari, tapi terkena bayang-bayang rumah misalnya seperti itu, outdoor ya di luar. Dan bagusnya itu biasanya pagi atau sore. Nah, kalau kita lihat karya ini, setidaknya dengan lukisan ini ya, itu kita belum melihat pertama teknik mengeksplorasi teknik paletnya tadi ya. Tadi paletnya kan macam-macam kan, bagaimana bisa agar ada yang tebal sedikit, terus tipis, ada yang
menghilangkan seperti itu ya, itu sayang belum terasa tereksplorasi. Dan kalau kita lihat dari penyusunan ya, komposisi warnanya juga perlu diorganisir lebih eh, lebih apa ya, lebih eh, ini lebih pas lagi. Misalnya begini, Mas. Warna putih ya. Warna putih itu adalah warna paling terang, highlight ya, warna paling terang. Warna hitam itu adalah warna paling gelap ya, warna hitam atau mendekati kehitaman. Nah, kalau kita mengumbar atau menerapkan warna putih pada seluruh bidang ya, pada seluruh bidang seperti ini, itu maka karya ini akan kurang terasa ini ya, center of interest-nya. Nah, jadi gini, center of interest itu paling kuat itu jika dibuat dengan kontras ya, kontras gelap terang. Memang tidak semua center of interest dibuat dengan gelap terang. Ada yang dengan bentuk yang besar, ada yang bentuk dengan di tengah misalnya ya. Tetapi eh, warna terang ya, warna paling terang yaitu putih itu di antara warna-warna gelap yang cenderung primer. Ini kan cenderungnya kan primer semua kan, biru, merah, kuning gitu ya. Dan ini cenderung primer sehingga terkesan warna-warna yang ya uh, pengolahannya menjadi kurang matang gitu. Warna terang yang diumbar di berbagai tempat seperti ini kurang menarik ya. Coba misalnya ya putihnya kita konsentrasikan ini apa ini tentang apa ini sapi mungkin ya, kepala sapi ya. Misalnya kita mau memberikan penekanan pada kepala sapinya pada di sini ya. Oh ini kita fokuskan misalnya warna terang ini di sini misalnya. Terus yang lain itu terkena semburat-semburat terang yang tidak sekuat yang ada di tengah. Nah, saya coba carikan uh, materi kuliah, semoga masih ada materi tentang gelap terang karena materi yang dulu ke format sebentar. Semoga gelap terang masih tampak ya. Atau teman-teman juga bisa banyak sekali saya pernah menyampaikan tentang center of interest dengan gelap terang ya lewat nanti bisa dicari di YouTube ya di YouTube Panceng Explorer gelap terang dengan sebagai center of interest. Drawing. Oke. Bentar. Ya, saya coba carikan ya, teman-teman ya. Saya coba carikan nanti teman-teman bisa melihat ini gelap terang ya, gelap terang. Nah, ini dia. Ini. Gelap terang lukisan. Atau yang ini aja. Yang ini. Bentar. Yang ini aja. Ini. Nah, ini ya. Nah, saya pindah yang di sini. Nah, ini. Nanti Mas Tri atau teman-teman yang lain bisa melihat karya saya tentang ini, gelap terang dalam lukisan ya. Gelap terang dalam lukisan. Ini gelap terang dalam lukisan itu akan thumbnailnya seperti ini. Thumbnailnya seperti ini. Nah, ini thumbnailnya.
Nah, ini dia. Ini thumbnailnya. Nanti silahkan ya cari gelap terang dalam lukisan. Ini saya menerangkan banyak ya tentang gelap terang. Sehingga Mas Tri nanti bisa mengorganisir warna putih ini ya, warna putih ini pada tempat yang tepat ya, pada tempat yang tepat. Itu jadi persoalan teknik paletnya belum terlalu banyak dieksplorasi. Penggunaan center of interest dengan gelap terangnya juga perlu digarap. Ini tentang keberanian menggarisnya sudah oke ya, sudah mulai berani menggaris, tidak ragu ya, tidak takut gitu. Meskipun unsur kekakuan garisnya masih terasa. Misalnya gini, sudah ada unsur keberanian tetapi kekakuannya masih terasa ya. Seperti ini ya, misalnya ini. Nah, ini cara mengatasinya ya diperbanyak sketsa. Diperbanyak sketsa agar garisnya semakin kuat. Yang belum bisa kita nilai dari tugas ini karena ini Mas Tri belum membuat objek yang sama, yaitu taman kota ya. Taman kota ini objeknya ini masih belum menampakkan taman kota ya. Ini masih seperti sapi, abstraksi sapi lah paling enggak ya. Belum menampakkan taman kota. Maka nanti karya-karya yang misalnya belum sesuai tugas saya akomodir dengan tugas ke-49 ini ya, biar teman-teman yang agak susah menggarap tugas-tugas yang sudah ada bisa dikirimkan di tugas bebas yang ke-49. Gitu nggih, karena ini belum sesuai tugas, saya komentari ya. Tidak saya nilai tapi saya komentari dengan catatan yang tadi ya. Karya ini belum dinilai karena objek belum sesuai dengan tugas. Nah, gitu ya. Jadi, teman-teman sekali lagi ya, yang punya karya tetapi ingin dinilai kok tidak sesuai dengan tugas elementer, ya boleh lah ya, boleh dikirimkan di tugas ke-49. Gitu, teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Kalau tidak puas di live chat boleh telepon teman-teman, tidak tergantung pada live chat nggak apa-apa, silahkan di telepon saja. Dan saya cek kalau ada tugas yang lain. Dan ini ya, kalau teman-teman merasa sudah mengirimkan tugas tetapi saya belum membahasnya, jangan ragu untuk menulis di live chat atau japri atau di WA atau menyampaikan lewat telepon nggak apa-apa ya, karena Google Classroom ini kadang tidak memberikan notifikasi secara jelas ya. Mas Tri, terima kasih Pak Denny, tambah ilmu. Sama-sama, alhamdulillah Mas Triyono ya. Saya sangat senang nih, semoga Mas Triyono semakin terus bisa berkarya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ada di kelas, ada Mas Tri, Mas Congput, Mbak Wo, Mas Reno, dan Mbak Ikhwana ya. Terima kasih, saya tunggu karya selanjutnya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.